Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya yang bernama Roy Ricky Tambunan dengan NIM 230101165, di mana dalam kesempatan ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester dengan mata kuliah homiletika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Oloria Malau MTH. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Mega pada saat hari ini, di mana pada saat hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa menerapkan dan melaksanakan akan firman Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Yang dimana menjadi renungan kita pada saat hari ini yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu akan mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada saat hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman kita pada saat hari ini. Shalom saudara-saudara terkasih, di mana judul kita pada saat hari ini yaitu pejuang iman. Di mana saya ingin bertanya, adakah yang ingin atau yang mau mengalami penderitaan? Ya, tentunya akan menjawab tidak. Namun, apakah ada hidup tanpa penderitaan? Rasanya tidak. Setiap orang pasti punya penderitaan sendiri. Orang berusaha melepaskan diri dari suatu penderitaan. Namun, orang percaya justru dipanggil untuk siap menderita dalam suatu pencobaan. Karena itu, mereka harus kuat di dalam dan bersama Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 sebagai pembacaan firman kita tadi, di mana
berisi nasihat Paulus kepada Tuhan sebagai anak rohaninya, di mana agar menjadi kuat imannya dengan mengikuti Yesus Kristus sebagai teladan dan tetap taat menderita dengan mengikuti contoh yang diberikan oleh Paulus, yaitu panggilan untuk tabah dalam suatu penderitaan, di mana dalam nasihat Paulus ini berkaitan dengan ancaman penganiayaan yang kejam oleh pemerintahan Romawi terhadap jemaat Kristen mula-mula, dan pengaruh dari ajaran sesat yang membingungkan, yang berbeda dengan berita Injil yang diberitakan oleh Paulus, yang bisa kita baca dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 33, yang kita bisa baca nanti dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Semua nasihat ini dikuatkan dengan 3 macam gambaran dari kehidupan militer, politik, bahkan atletik, yang dimana bisa kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Dalam ayat 3 dan 4 ini, orang Kristen diumpamakan seperti prajurit yang berjuang dalam suatu peperangan, sama seperti prajurit yang tahan menghadapi suatu penderitaan di dalam medan perang. Begitu juga orang Kristen harus tahan menghadapi suatu penderitaan yang terjadi karena setia pada imannya. Sama seperti seorang prajurit taat kepada komandannya, demikian juga orang Kristen harus taat kepada Kristus dalam segala hal. Orang yang memberikan Injil disebut seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Karena hal itu tidaklah mudah. Suatu tantangan serta hambatan senantiasa selalu menghadang, namun ia rela menanggung derita demi mengabarkan Injil Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Allah dan berita keselamatan bagi manusia. Perjuangan Paulus menjadi suatu contoh. Ia dipenjara, namun firman Allah tidak dapat dibelenggu. Paulus terus berkarya dengan sabar demi membimbing sesama kepada suatu keselamatan. Semangat dan perjuangan semacam inilah yang ingin ditularkan Paulus kepada Timotius dan jemaat Allah pada saat itu, yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengabarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Orang Kristen diumpamakan sebagai petani yang harus bekerja keras dan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam pelayanannya, dalam mengembarai jemaat, supaya Allah memberikan hasil dari jerih payah seseorang, yang bisa kita lihat kembali dan kita baca dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Begini bunyi firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Melalui renungan kita pada saat hari ini, di mana kita harus memiliki karakter yang harus bertahan dan harus
sabar dalam penderitaan, sambil berpengharapan teguh kepada Yesus Kristus. Dengan melakukan suatu pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan taat dan setia, seperti ibarat perjuangan iman yang setia untuk memberitakan tentang keselamatan meski menghadapi berbagai pencobaan, penolakan, maupun rintangan. Yesus memanggil kita untuk menyatakan kemuliaannya supaya kita memperoleh mahkota kemuliaannya pada waktu yang akan dijanjikannya. Selamat menjalani tugas dan tanggung jawab sepanjang hari-hari saudara-saudara yang terkasih, bersama kasih Tuhan, dan selamat berjuang dalam iman dan pengharapan kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan kita pada saat hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan hingga pada saat hari ini. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami diajarkan untuk selalu tahan dalam pencobaan, penolakan, dalam mengikuti ajaran-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, supaya kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh dengan sukacita. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.